Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurulillah ta'ala. Segala puji bagi Allah kerana Allah telah berikan kita nikmat dan rahmat yang begitu banyak. Allah berikan kita kesehatan, kekuatan, keimanan. Dengan itu kita bisa menjadi hamba yang berbakti kepada Allah. Menjadi hamba yang betul-betul menjadi seorang hamba. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu melainkan supaya mereka itu mengabdi, mengembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam tercurah untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan. Wali santri, Bapak Ibu, ayah bunda, kemudian santri dan santriwati kita. Yang pertama, kami dari pihak Rumah Tahfiz mengucapkan ribuan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang telah mempercayakan anak-anaknya, pendidikan Al-Quran anak-anaknya kepada kami Rumah Tahfiz Bait Qurani Baharudin Saleh. Dan kita telah berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Dan dalam perjalanan 1 tahun itu, alhamdulillah, sudah ada perkembangan dari anak-anak kita. Rumah Tahfiz Bait Qurani bukan hanya sebatas mengajarkan menghafal Al-Quran, bukan hanya sebatas mengajarkan Iqra, tetapi kita adalah pendidikan. Pendidikan itu bukan hanya mengajarkan intelektual, bukan hanya mengajarkan kecerdasan otak, bagaimana dia ketika tidak bisa mengaji, kemudian bisa mengaji. Bukan hanya itu. Pendidikan itu meliputi semua aspek. Baik itu pola berfikir anak, baik itu akhlak anak, maupun akidah. Mulai dari tata cara dia berpakaian, cara dia bergaul, cara dia berbicara, itu kita ajarkan. Itu kita nasihati di sini. Maka Bapak Ibu, jazakumullah khairan, telah mempercayakan anaknya di sini, pendidikan anaknya, dan bentuk segala aktivitas apapun telah didukung di Rumah Tahfiz kita. Yang pertama, kegiatan yang telah kita lalui dan kita terlaksana dengan baik, yaitu mabit anak-anak kita 1 kali 1 bulan. Alhamdulillah, dengan kegiatan mabit itu anak-anak kita sangat antusias sekali. Dan makan mereka sering bertanya-tanya, kapan lagi mabitnya Ustaz? Dan insyaAllah mabit itu akan kita lakukan setiap 1 kali sebulan untuk saat ini. Dan yang telah terlaksana yaitu kegiatan mawah. Bapak Ibu, kita di Rumah Tahfiz bukan hanya berdakwah untuk anak-anak, tapi kita juga berdakwah untuk orang tua. Berdakwah untuk orang tua. Dakwah itu bukan hanya di atas mimbar. Dakwah itu bukan hanya di lapangan, kumpul orang banyak, tidak. Tapi dakwah itu lewat pendidikan seperti ini. Dalam kegiatan mawah, kita bisa saling sharing, kita saling menambah ilmu tentang kemajuan pendidikan anak-anak kita. Kenapa? Pendidikan itu, Bapak Ibu, tidak bisa serta-merta diserahkan ke lembaga pendidikan. Kemudian kita sebagai orang tua berlepas tangan. Tidak mau tahu. Yang penting anak saya bisa. Saya tidak ikut campur. Saya sudah bayar. Tidak seperti itu. Kalau seperti itu prinsip sebagian orang tua, maka yakinlah pendidikannya akan gagal. Pendidikan itu, Bapak Ibu, bukan hanya sebatas di lembaga pendidikan, di sekolah, tanpa didukung di rumah. Mari kita cek. Anak-anak yang berprestasi, anak-anak yang hebat, itu karena orang tuanya hebat di rumah. Orang tuanya memperhatikan pendidikannya di rumah. Orang tuanya mengontrol dan mengatur serta mengawasi pendidikan anaknya di rumah. Maka dia menjadi anak yang hebat.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka untuk ke depan ini pendidikan tahfiz anak-anak kita akan kita evaluasi dengan sebaik-baiknya. Kami dari pihak Rumah Tahfiz berharap untuk tahun ini maksimalkan kehadirannya. Bapak Ibu, cuma 1 kali 1 bulan itu untuk anak-anak kita. Untuk anak-anak kita. Bukan untuk yang lain. Untuk dakwah fisabilillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kegiatan mawar kita, insya Allah kita sudah membuat perjanjian di dalam tes wawancara orang tua ketika kita memasukkan anak kita, yaitu di poin nomor 9. Dan tahun kemarin tidak terlaksana, dan tahun ini insya Allah kita laksanakan iqabnya atau tugas bagi yang tidak hadir. Apa tugas bagi yang tidak hadir? Yaitu mengirimkan setoran hafalan seperti yang tertulis di poin 9 di lembar perjanjian yang Bapak Ibu centang iya itu, yaitu bagi yang tidak hadir hendaklah mengirimkan pengganti. Jadi kalau bapaknya nggak bisa hadir, boleh ibunya. Atau ibunya nggak bisa hadir, boleh kakaknya. Tapi kakak itu yang sudah dewasa, yang tidak sekolah lagi, dia sudah tamat, dia sudah berkeluarga juga. Tapi kalau kakaknya masih sekolah, itu tidak kami benarkan. Seandainya tidak memberikan keterangan dan tidak memberikan pengganti, maka tugas yang telah kita sepakati yaitu mengirimkan setoran hafalan lewat video, kemudian kirimkan sama Ustadz. Nanti insya Allah Ustadz akan share video itu ke grup untuk memotivasi yang lain bagi yang tidak hadir. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, meresume atau membuatkan rangkuman materi mawa pada waktu itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu tentang kegiatan mawa. Kemudian selanjutnya adalah kegiatan berbuka bersama. Alhamdulillah, anak-anak kita sangat antusias sekali, sangat ingin sekali meraih pahala Allah, pahala dari Allah dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Terbukti dengan banyaknya anak yang berpuasa, walaupun masih SD, bahkan ada yang belum sekolah, dia juga ikut berpuasa. Kenapa? Yang pertama, orang tuanya memotivasi. Orang tuanya hebat. Yang kedua, dia juga meresapi apa yang disampaikan oleh gurunya di rumah tahfiz. Kita berikan dia motivasi. Kita berikan dia semacam semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa poin yang penting yang telah kita laksanakan. Alhamdulillah, berkat pertolongan Allah dan usaha kita semuanya, kita bisa melalui kurang lebih selama 1 tahun. Kemudian untuk yang kedepannya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, itu kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mari kita bersama-sama. Itu bukanlah untuk rumah tahfiz. Itulah bukan untuk orang yang lain, tapi untuk diri kita sendiri. Untuk anak-anak kita, Bapak Ibu. Maka jangan kita malu dan jangan kita merasa rugi. Kemudian satu lagi saya ingatkan. Adapun kegiatan mabit, mohon anak-anaknya yang sudah Al-Quran, yang sudah bisa mandiri, untuk diizinkan untuk mabit, Bapak Ibu. Motivasi mereka untuk hadir. Karena apa? Karena mabit itu banyak manfaat dan nilainya. Kemudian untuk berbuka bersama, mari kita izinkan anak-anak kita untuk berbuka di sini. Karena dengan kebersamaan itu banyak nilai dan manfaatnya. Coba Bapak Ibu bayangkan, seandainya anak-anak kita nggak pernah berkomunikasi dengan orang lain, nggak pernah berorganisasi, tidak bersama-sama, anak kita akan menjadi kaku. Begitu juga ketika anak kita itu dekat dengan orang lain, bisa bersama-sama, merasakan apa yang dirasakan orang lain, maka anak kita akan menjadi makhluk sosial yang baik dan akan menjadi penerus pemimpin hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.